sepi coy, diisolasi coy. Aduh, enak badan bos. Jadi sekarang saya ada di rumah sakit. Aduh, gila. Ini bos. Sialan, gak bisa ngapa-ngapain kalau gak bawa ini. Belum. Ini posisi saya lagi di rumah sakit Kartika, Pulau Mas. Dan ini dari Dompet Duafa. Jadi rumah sakit yang dimanajemen oleh Dompet Duafa, teman-teman. Jadi saya memutuskan masuk rumah sakit itu karena jaga-jaga. Karena saya gejalanya tuh, dan saya riwayat itu bronkitis kronis ya. Jadi saya itu ada penyakit lumayan banyak, terutama pernafasan. Dan sekarang saya lagi bronkitis kronis, sehingga saya itu kan divakumkan dari dokter ya. Jadi saya sekarang bronkitis kronis tuh. Terus karena ada faktor resiko tersebut, itu mengakibatkan saya sekarang ada di pusat. Gak enak. Ini kan isolasi ya, jadi saya copot aja. Jadi saya itu sekarang lagi karena dari riwayat bronkitis kronis. Terus kondisi itu pertama kali demam, terus lemes banget, sumpah gila. Terus rasa batuknya lumayan parah, sama jadi telan. Daripada aneh-aneh, daripada kenapa-kenapa dan merugikan orang sekitar, saya memutuskan untuk langsung ke rumah sakit. Rumah sakit yang saya pilih di Kartika Pulau Mas, karena ini Dompet Duafa dan teman-teman Dompet Duafa sendiri yang ngurus. So ya saya kesini. Ya sebenarnya saya cari aman aja sih. Maksudnya kan saya tugasnya banyak ya, dan saya masih harus ketemu banyak orang. Takutnya adalah kalau saya kondisi seperti ini, sebenarnya ini masih ringan banget ya. Cuman karena saya tuh ada bronkitis kronis, saya takutnya itu malah membuat buruk kondisi saya dan sekitar saya. Jadi daripada sekitar saya ketularan, ya saya mengurung diri saya sendiri di rumah sakit, sehingga nanti apapun hasilnya, mau negatif positif, ya saya sembuh, ditangani dengan baik, dan sekitar saya aman. Itu namanya tindakan preventif untuk mencegah penularan infeksi. Jadi ya buat teman-teman semua yang gejalanya mirip kayak saya, itu lebih baik kalian langsung lock diri kalian sendiri. Terus kalau kalian udah ngerasa pernah kontak dengan orang-orang corona, misalkan pernah kontak, ya kalian harusnya aktif ke rumah sakit gitu. Kalau emang mau mondok ya kayak gini. Ini saya terpaksa mondok ya karena saya ada riwayat kontak kan dengan pasien-pasien corona. Kan saya PDP ya, hitungannya kan saya PDP sekarang kan. Jadi pasien dalam pengawasan karena belum positif. Saya hari ini baru mau di rapid test untuk kedua kalinya, dan hari Selasa mau di swab test. Jadi ya, tapi kondisinya baik banget. Lab normal, paru-paru cuman gambaran bronkitis, gak ada gambaran COVID, malah gambaran bronkitis kronis yang penyakit yang lama, dan demam udah mulai turun, terus makan juga ada banyak. Dan saya memutuskan ke rumah sakit itu karena ya supaya ditangani dengan baik. Dan ini saya minta maaf kalau gak bisa ngegas karena ini rumah sakit, jadi saya bisa dimarahin. Pesan saya sih seperti ini ya. Wah parah deh. Pesan saya batuknya baru hari ini sih, parah banget hari ini tuh, nggak tahu kenapa. Saya sebelumnya nggak batuk, cuman ya pokoknya kondisi baik lah. Tapi yang aneh itu ada Ricis, ada Aris, ada Asyong, dan ada tipes juga. Wah banyak banget lah pokoknya, kecapean, tipes, buset, ini penyakit semua jadi satu. Untung masih kuat saya. Dan sebenarnya di sini tuh yang saya bilang, saya udah discuss dengan Belva, staf sus presiden. Saya juga udah discuss dengan staf Menkes untuk membuat edukasi besok Selasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat dosen-dosen saya terlebih dahulu, guru-guru besar UGM, teman-teman saya, Dr. Taki Malik, dokter-dokter di UGM, dokter di UI, dan seluruh dokter di Indonesia yang udah mengucapkan semangat ke intinya. Sampai ini rumah sakit isinya ada yang ngirim ada yang bikin nasi padang, ada yang ngirim apapun. Jadi menurut saya thank you banget lah buat kalian yang udah nyemangatin saya. Insya Allah saya akan tetap kembali lagi seperti semula.
Terus intinya tuh adalah buat teman-teman, waduh parah banget, buat teman-teman semua tuh yang saya sarankan adalah jaga pola hidup bersih dan jangan mudik dulu. Yang ketiga, kalau kalian merasa gejala demam atau telan sakit selama 2 hari 3 hari, segera ke rumah sakit daripada kalian menulari kalian sekelilingnya. Contoh kayak saya ya, saya hari pertama ada riwayat kontak dengan orang corona covid dan saya mengeluh demam dan saya mengeluh batuk, saya langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena walaupun dari pertama, ya saya nggak peduli. Saya lebih pengen ke rumah sakit dengan tujuan melindungi sekitar saya. Jadi saya, walaupun dokter, saya pasien. Walaupun di hari Kamis itu saya baik-baik aja. Kamis itu saya nggak kenapa-kenapa, Rebo nggak kenapa-kenapa. Mungkin karena 14 hari kecapean. Terus hari Jumat saya ke Wisma Atlet. Wisma Atlet itu adalah daerah paling infeksius ya, zona merah. Pulang dari Wisma Atlet saya langsung seperti ini gitu. Dan untung banget saya mengurung diri saya sendiri. Jadi habis dari Wisma Atlet saya putuskan pulang. Jadi saya bersyukurnya di situ, saya putuskan pulang dan alhamdulillah ketika saya masih demam, saya masih ke rumah sakit day pertama. Jadi ini hari pertama saya demam dan ini udah turun. Pelayanan di Kartika untung baik banget ya, dokter-dokter di sini tuh teman-teman saya semua. Ada dokter Lukas, dokter spesialis paru, dia juga dokter di Pertamina. Terus dia juga ada dokter meningkatkan potensi infeksi. Dan yang keempat, tolong edukasi sekitar kalian mengenai pentingnya cuci tangan, batuk yang tepat waktu, batuk yang tepat. Lalu kalau sakit dengan gejala demam dan batuk dan nyeri telan itu langsung ke rumah sakit terdekat. Dan pesan saya yang terakhir buat kalian adalah tetap optimis. Jangan sampai Indonesia tuh kayak Itali dan kita tuh harus bekerja sama untuk Indonesia. Gitu aja bosku. Jadi ya status saya sekarang berarti adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Status coronanya masih negatif sampai sekarang, di rapid test juga masih negatif. Demam 37,6 derajat, berarti tipis banget sama normal. Paru-paru dalam batas normal. Status lab saya dalam batas normal. Tidak ada kenaikan leukosit, tidak ada kenaikan limfosit. Sel darah masih normal, tetapi di paru saya ditemukan gambaran bronkitis kronis. Ya biasalah, saya emang kayak gitu, bronkitis saya emang lumayan parah banget. Jadi dugaannya dokter di sini adalah kemungkinan besar bronkitis kronisnya lumayan parah gitu. Jadi kalaupun tidak corona ya bronkitisnya yang diobatin. Buat teman-teman yang di sana, saya harap saya masih bisa mengontrol. Jadi dari rumah sakit saya masih mengontrol pengiriman APD ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, itu tempat guru saya semua. Saya juga mengirim APD ke Rumah Sakit UGM, saya mengirim APD ke Rumah Sakit Keramat, rumah sakit ada 11 rumah sakit yang saya kirim. Barusan saya beli hazmat senilai 100 juta. Saya juga beli helm yang ada kacanya. Saya juga habis beli teman mengantar ke Majalaya, Bandung, itu rumah sakit RSUD ini coy. Jadi saya tetap mengkoordinasi semua dari ruangan ini. Tuh. Ruangan ini tidak boleh ada yang menjenguk. Kalau kalian mau ngirim oleh-oleh, bunga atau apapun atau buah ke rumah sakit Kartika Pulau Mas terserah. Cuman ya nggak bisa jenguk karena saya nggak boleh dijenguk. Jadi status saya sekarang ini berjaga-jaga. Saya statusnya masih PDP. Dan saya dari Senin, tenang aja, saya dari Senin sampai Kamis itu tidak ada gejala apapun. Aman jiwa, bosku. Dan saya baru menunjukkan gejala parah tuh hari ini. Sebelumnya saya nggak pernah batuk. Jadi, ya apes saja, kemungkinan mungkin kecapean dan nggak tahu lah. Dan semoga aja ini tidak COVID ya. Saya berharapnya tidak COVID karena rapid udah negatif. Jadi saya berharap banget ini bukan COVID. Saya berharapnya hanya bronkitis. Karena ini gejala bronkitis kalau udah kambuh kayak gini juga. Dan oh ya, weh, Waalaikumsalam, apa ini? Weh, dikasih buah. Weh, yuk, lucu kan, dokternya dirawat. Ini keren banget, Kartika, thank you banget. Weh, buah, taruh sini aja, Mbak. Oh iya dok. Keluar cuci tangan ya, Pak ya? Iya. Yo, dapat buah guys. Nah, ini keren banget. Ini yang saya butuhin. Buat teman-teman untuk suplemen, saya minta kalian bisa rajin makan brokoli. Enak tuh.
Jadi saya suplemen, contoh suplemen yang bagus adalah brokoli. Terus telur itu untuk meningkatkan protein di dalam tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak. Jadi panas tuh. Oh emang badan saya yang panas. maaf. Oh soal Pak Yuli lagi ditangkepin. Ya emang saya pengidap bronkitis. Udah dicuci dari luar gila. Makanan rumah sakit udah dicuci. Weh, Pak Saroni. Hormat Pak Saroni. Wah, ada Pak Saroni sangat terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saroni. Jadi sekarang saya lagi di sini, jadi ini suplemen banyak. Ya, buat terima kasih nih Pak Saroni. Jadi sekarang saya terangin. Jadi suplemen yang paling kuat di dalam tubuh itu yang pertama adalah madu. Kalian bisa beli madu murni, minum sekali sehari dengan air putih hangat. Terus kedua adalah telur rebus, itu suplemen telur rebus itu bukan mencegah corona tapi meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi yang putihnya doang itu berguna untuk meningkatkan protein. Siap Pak, saya hormat juga Pak. Waduh, Pak Saroni didukung. Makasih loh Pak Saroni udah nonton live. Terus buah-buahan kayak apel, jeruk, vitamin C. Vitamin C itu perlu banget untuk meningkatkan daya tubuh. Nih. Rumah sakit ini suplemen yang dikasih rumah sakit buat saya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi referensi buat kalian. Tuh ada jeruk, ada apel, ada pir. Ini ada apa nih? Ini apa ya? Wah, apel. Apelnya ada 3, ada pir, ada jeruk. Jadi ini berguna buat kalian. Terus untuk minuman jamu bisa jahe hangat. Hindari minum yang dingin. Wah, makasih Pak Saroni. Kuning itu meningkatkan kolesterol. Terus untuk sahur-sahuran, brokoli itu antioksidan. Jauhi makan minyak-minyakan dulu, nanti itu bisa meningkatkan potensi panas dalam. Infus, saya masih di infus RL, nanti mau diganti antibiotik. Wah, Komisi Yudisial RI, terima kasih Pak, udah nonton semua. Saya harap buat warga sekitar, buat warga negara Indonesia, saya harap semua, saya aja yang sakit gini masih bisa berjuang buat negara gitu. Karena ini negara kita sendiri. Saya harap buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kita harus optimis mengenai Indonesia ya, corona. Pak Saroni, karantina wilayah saya kasih referensi ke pemerintah untuk selamatkan masyarakat. Nah itu benar. Jadi saya terangkan mengenai karantina wilayah. Hubung kalem nih. Jadi karantina wilayah itu berbeda dengan lockdown. Bisa kalian rekam dalam undang-undang kesehatan yang dibuat oleh DPR ya, dan Pak Jokowi. Karantina wilayah itu berbeda dengan lockdown. Lockdown itu tidak pernah dikenal di Indonesia. Mungkin lockdown yang kalian kenal itu adalah menutup akses segala warga dan militer aktif, ininya dikurung, enggak. Karantina wilayah itu enggak kayak gitu. Jadi ini saya luruskan, karena banyak yang pegawai pabrik dan saya kerja gini-gini. Karantina wilayah itu adalah membatasi aktivitas keluar masuk seorang warga negara ke dalam sebuah wilayah yang terkena karantina karena sebuah penyakit yang infeksius atau wabah. Contoh, maksud saya seperti ini. Misalkan di Jakarta, ini di epicentrum corona. Lalu Pak Jokowi dan Pak Anies mengatakan, yuk kita karantina Jakarta. Otomatis ketika Jakarta dikarantina itu ada 3 tipe. Total, parsial, atau hanya batas wilayah. Nah, saya mengusulkan yang batas wilayah. Karantina yang batas wilayah itu adalah menutup semua akses dari dan keluar Jakarta.
sehingga warga Jakarta tetap Jakarta, sehingga nanti terkontrol. Nah, terus ketika terkontrol tersebut kan migrasi orang akan dibatasi, sehingga kemungkinan untuk penyebaran infeksi menjadi lebih luas itu akan bisa menjadi dibatasi. Dasar teorinya seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kayak kemarin Jakarta karantina wilayah, Bandung karantina wilayah, Karawang karantina wilayah, Jogja, Solo karantina wilayah, sehingga nanti orang Jogja yang sakit ya orang Jogja ditangani, orang Solo, jadi tidak ada potensi bludak. Terus warganya saling menjaga satu sama lain. Jadi saya harap tadi kerjasama dengan sekolah relawan, terima kasih buat sekolah relawan, itu mengusulkan ada namanya kampung karantina atau kampung siaga COVID. Jadi di setiap kampung itu ada RT RW langsung mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membatasi aktivitas keluar rumah. Disebutnya kampung siaga COVID. Pertama, menolak akses luar. Jadi kalau ada pemudik yang ke kampung tersebut ditolak. Terus habis itu mendata masyarakat yang demam tiap hari untuk dilaporkan ke posyandu dan puskesmas. Itu sensus, itu yang data RT nanti. Ketiga adalah melaporkan yang demam kepada sensus dan puskesmas. Itu yang data RT juga. Nah, berikutnya dari puskesmas dilaporkan ke RSUD. Siapa yang demam-demam disamperin lah sama tenaga medis. Itu sebutnya kampung siaga. Karang Tarunanya harus rutin pos ronda tiap malam untuk mengawasi masyarakat yang masih nongkrong-nongkrong di kampung. Itu disebut kampung siaga. Nah, program kampung siaga ini itu bagus banget untuk bisa dilakukan di semua kampung. Dan ternyata udah dilakukan di Indonesia mulai dari kampung-kampung di Yogyakarta. Jadi beda. Nah, terus setelah karantina wilayah dan kampung mandiri ini selesai adalah tugas dari kita. Semua warga yang masih kerja. Jadi gini bos, dari penelitian yang udah disebar oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh CDC, ada jurnal mengatakan bahwa memakai masker non medis, jadi kan masker ada dua, masker medis dan masker non medis. Jadi memakai masker non medis itu emang gak efektif buat kita dalam menangkal corona. Tetapi dari penelitian ternyata masker non medis ini yang bisa dibuat oleh orang awam yang mirip kayak Sritek itu ternyata dapat mengurangi jumlah infeksi sampai 72% penyebaran infeksi. So, saya sama Belva setuju sama gerakan ini. Jadi saya usul ini udah di ACC, usulnya Belva adalah buat teman-teman yang mendengarkan live ini, tolong kurangi pemakaian masker medis. Oke, kalian boleh menggunakan masker kain. Kalau ada pendapat dokter infeksi yang bilang bahwa masker kain meningkatkan infeksi, benar kalau kalian sentuh-sentuh maskernya terus dan kalian tidak mencuci. Tetapi, kalau kalian memakai masker non-medis tersebut yang dari kain, itu ternyata bisa mengurangi penyebaran infeksi. Jadi kalau kita, kenapa seperti itu? Jadi gini bos, banyak di antara kita, COVID itu menyerang anak muda. COVID itu menyerang anak muda yang bisa menyebabkan anak muda tersebut tidak bergejala. Ya, COVID itu menyerang anak muda yang tidak bergejala. Nah, terus kita tuh nggak tahu bergejala apa enggak. So, kita akan buat gerakan. Harap setiap orang awam yang ada di seluruh Indonesia, dengarkan ya, harap setiap orang awam yang ada di seluruh Indonesia, saya sarankan bersama Belva, kami berdua menyarankan kalian untuk memakai masker non-medis. Karena ini bisa mengurangi penyebaran infeksi ke teman-teman kalian. Biarkan masker medis N95, masker surgical untuk tenaga medis. Jadi buat teman-teman clothing yang memiliki usaha brand dan usaha sepatu, tolong dengarkan ini. Saya harap jika kalian ingin naik industri lokalnya, buatlah masker secara bagus. Jadi buatlah masker non medis. Ini adalah ide dari saya dan Belva. Saya meneruskan ide Belva. Cuman saya harus menyampaikan secara cepat karena Belva harus ACC dulu. So saya sampaikan ini ide brilian dari Belva. Belva udah meneruskan penelitian yang bagus banget. So ini adalah win-win solution buat kebangkitan brand lokal, buat kebangkitan vendor, dan buat kita semua. Dalam penelitian terakhir, emang memakai masker kain itu tidak mencegah infeksi. Tetapi jika kita sakit, jika kita memiliki karier, kita bisa mencegah penyebaran infeksi corona sampai 74%. Dan itu jurnalnya dipegang Belva. So ini adalah ide dari kami berdua. First,
Para brand lokal yang ada di Indonesia, tolong dengarkan, kalian bisa membuat masker non medis sesuai dengan tutorial. Cari tutorialnya di YouTube, di Ceko, itu udah buat semua. Dan gunakan vendor-vendor yang sekarang lagi sepi. So, vendor makan dari membuat masker kain dan brand lokal makan. Lalu jualah masker kain tersebut kepada khalayak ramai. Nah, buat teman-teman kalian, orang awam ya, terserah mau sehat mau apapun, orang awam, non tenaga medis, silakan memakai masker non medis yang telah dibuat oleh brand-brand lokal di seluruh Indonesia. Sehingga dia, brand lokalnya bisa makan, sehingga brand vendornya bisa makan. Dan masker kain ini harus dicuci tiap hari, memakai air hangat, dan memakai cairan-cairan disinfektan secara bagus. So, kalian beli masker kain minimal 5. Jadi tiap sehari sekali dicuci. Tiap hari kelima bisa dipakai lagi. So, ini bisa bagus banget. Jadi ini win-win solution buat kita semua. Mungkin kita tidak sakit, mungkin kita sehat, tapi mungkin saja kita karier. Kalau kita karier, kita memakai masker kain, mungkin droplet-dropletnya itu bisa nyangkut dikit di dalam masker kain itu, sehingga kita bisa menulari penyebaran virus ini kepada sesamanya. So, ini adalah yang paling bagus. Dan setelah kalian memakai masker kain, masker medis tentu harganya akan turun, sehingga masker medis bisa didapatkan oleh pemerintah dengan harga yang murah, sehingga rumah sakit bisa mendapatkan surgical mask dan N95 dengan harga murah. Dan jangan lupa kalian cuci tangan dengan bagus. Nah, print jurnalnya ada di Belva. Kalian minta Belva aja. Akan di-share Belva di Senin. Langsung muncrat, cuk. Aduh, HP saya infeksius dong, bajingan. Gimana ini? Ya, Belva Stafsus. Keren. Yo, thank you. Itu pakai yang H2O2 dan klorin. Yang kedua adalah disinfection chamber. Itu menggunakan cairan Dettol yang mirip hand sanitizer. So, tidak berbahaya. Jadi buat kalian yang ingin buat chamber, yang ingin membuat chamber, itu sudah ada edaran dari DKI Jakarta mengenai cara membuat disinfection atau cairan disinfektan yang ramah bagi tubuh. Itu rata-rata memakai Dettol dan memakai Aquades dan memakai ada yang memakai mirip hand sanitizer. Lalu dimasukkan dan diencerkan, dan itu buat membasmi virus-virus yang menempel pada badan. So, tapi kalau kalian memakai disinfektan, cairan disinfektan yang mengandung H2O2 dan klorin, itu bukan buat chamber. H2O2 dan klorin itu buat barang, buat benda mati, buat bis dan buat kawan-kawan. So, harus didiamin sampai kering dulu, sampai beberapa jam, baru bisa dipakai kembali. Saya udah gak bisa rokok, jadi saya kemarin masih ngerokok-rokok ya, tipis-tipis. Dan tadi saya akhirnya diceramai oleh senior saya bahwa paru-paru saya udah jelek banget bosku untuk kondisi rokok. Jadi paru-paru saya tuh bronkitis kronis karena asap rokok. Jadi buat teman-teman semua, saya harus sharing bahwa ternyata kenapa kok saya mudah banget sakit batuk itu dikarenakan saya merokok. Saya perokok berat, saya akuin. Saya curhat di sini bahwa saya dokter tapi gobloknya saya merokok. Saya bodoh banget di sini, saya merokok dan berat banget emang. Saya